Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia ayam kampung. Halo warga bumi bagian desa dan juga mantan anak kota yang baru tahu kalau pupuk kandang bukan berarti pupuk yang dikirim via ojek. Kali ini kita akan bahas topik yang bukan cuma penting, tapi juga bisa bikin kamu kaya raya dengan cara halal dan sedikit bau. Yaitu memulai usaha ayam kampung di desa. Tapi tenang, kita bahasnya nggak kaku ya, kayak seminar koperasi. Di sini kita bawakan dengan gaya santai dan kadang bikin kamu garuk-garuk kepala walau nggak gatal. Tapi sebelum lanjut, yuk kita jawab satu pertanyaan penting. Kenapa harus ayam kampung? Jawabannya simpel. Karena ayam kampung tuh kuat, tahan banting, dan nggak perlu AC biar bisa tidur. Mereka nggak manja kayak ayam broiler yang harus dimanjain tiap hari. Dan yang paling penting, harga jualnya lebih mahal dan dagingnya lebih gurih. Kalau kamu beternak ayam kampung, kamu nggak cuma pelihara unggas, tapi juga sedang membangun masa depan. Jadi siap, mari kita mulai petualangan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan sensitif yang biasanya bikin calon peternak garuk-garuk ubun-ubun. Berapa sih modalnya bang? Tenang bro, kita bahas pelan-pelan karena kita mau jadi juragan ayam kampung, bukan korban MLM yang jual motor untuk buat beli bibit. Yang pertama, modal minimalis, hasil maksimalis. Kalau kamu punya lahan kosong di belakang rumah, bahkan cuma 10 kali 10 meter saja, itu udah cukup banget buat mulai. Anggap aja lahan itu seperti kos-kosan ayam. Gak perlu ada kolam renang, yang penting ada kandang, makanan, dan cinta kasih. Perkiraan modal awal, silakan catat-catat. Bikin kandang sederhana, yaitu bisa dari bambu atau kayu. Ya, itu 500.000 sampai 1 juta. Kemudian bibit ayam kampung DOC sekitar 4.000 sampai 6.000 per ekor. Misal mulai dari 100 ekor dengan Rp100.000. Untuk pakan awal itu dedak, jagung giling, sisa dapur dan lain-lain Rp300.000. Tempat makan dan minum ayam Rp150.000. Vaksin plus obat dasar Rp150.000. Total sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Dan itu udah cukup buat bikin ayam kamu nyaman, bahkan bisa ngajak tetangganya main ke kandang. Untuk yang kedua, kalau modal pas-pasan, tenang, kamu bisa mulai dari 20 ekor dulu, atau bahkan adopsi ayam kampung liar yang belum punya KTP. Gunakan barang bekas untuk kandang. Minta sisa sayur dari pasar buat pakan. Kalian nyosor cabai keriting kalau dikasih. Intinya, jangan nunggu modal gede. Kalau kamu nunggu terus, nanti ayamnya keburu extinct. Kamu tetap nganggur. Ketiga, peralatan yang wajib ada. Kamu gak butuh alat canggih kayak mesin waktu. Aku punya ini. Kop kecil buat bersihin kandang, ember atau tempat air, tempat makan ayam, bisa pakai baskom plastik, sapu lidi buat usir tikus rese. Kemudian kalender panen, biar tahu kapan waktunya jual, bukan nunggu ayam jadi tua renta dulu baru panen. Untuk strategi ya, jangan langsung besar ya. Banyak orang gagal karena nafsu duluan, baru coba berternak langsung beli 500 ekor ayam. Hasilnya ayam stres, kamu stres, sampai trauma. Mulailah dari yang kecil, sambil belajar. Ayam juga butuh kenalan, jangan langsung rame-rame. Mereka juga makhluk sosial. Jadi, buat kamu yang merasa modal terbatas, jangan ciut. Karena di dunia ayam kampung, yang penting bukan siapa yang kaya duluan, tapi siapa yang konsisten ngasih makan dan bersihin kandang. Setelah modal siap, saatnya bikin rumah buat para calon ayam sultan kita. Ingat, ayam juga butuh tempat tinggal yang layak.
Kalau kamu aja nggak mau tidur di lantai tanpa atap, masa ayam kamu suruh tidur di kardus Indomie? Yang pertama, kandang ayam kampung nggak harus mewah ya, yang penting nyaman. Kandang ayam kampung nggak perlu kayak hotel bintang 5, cukup kayak rumah kontrakan ya. Meskipun peta-peta tapi bersih, terang, dan nggak bikin penghuninya nyesel lahir ke dunia. Tips bikin kandang ayam, pakai bahan lokal, misal bambu, kayu bekas, seng nganggur, jangan beli marmer ya. Sirkulasi udara lancar, ayam juga butuh napas segar, jangan sampai mereka kayak nginep di sauna. Ada sinar matahari, biar kandang nggak lembab dan virus nggak betah. Lantai sekam atau tanah kering, biar bisa digaruk ayam sambil cari inspirasi hidup. Untuk ukuran, 1 meter persegi bisa buat 5-6 ekor ayam. Jadi kalau kamu pelihara 50 ekor, ya butuh minimal 10 meter persegi. Dan ingat, posisi kandang jangan dekat dapur mertua, karena bau ayam bisa memancing konflik keluarga. Yang kedua, pilih bibit ayam yang gak baperan. Bibit ayam atau anak ayam DOC itu kayak bibit cinta. Kalau salah pilih, bisa nyesel seumur hidup dan seumur panen. Ciri-ciri bibit ayam kampung berkualitas, gerak aktif, gak lemes kayak habis begadang, matanya tajam, bukan sayu kayak habis putus. Bulu halus dan rapi, bukan kayak habis disapu angin. Gak ada luka atau cacat di kaki atau di sayap. Untuk tips membeli, beli dari penjual terpercaya, bukan dari mas-mas random di pasar yang bilang, ayam-ayam, ini ayam kampung asli, campuran ras Belanda. Tanya umur DOC, idealnya usia pas 5 hari saat kamu beli, biar nggak terlalu rentan penyakit. Dan satu lagi, jangan beli karena kasihan. Kalau kamu lihat anak ayam kecil diam di pojokan, dan kamu beli karena imut, bisa jadi kamu bawa pulang ayam galau yang nggak bisa tumbuh sehat. Ketiga, penerimaan ayam baru itu sambut hangat tapi tegas. Pas ayam baru datang, kasih waktu adaptasi 2-3 hari. Tempatkan di kandang khusus dulu. Kasih makan, minum, dan vitamin. Jangan langsung digabung sama ayam lama. Takutnya yang lama insecure ya, dan jadi drama di kandang. Nah, sekarang kandang sudah siap. Ayam sudah datang. Tinggal satu langkah lagi. Membesarkan mereka dengan cinta, disiplin, dan sedikit nyemil rebusan jagung sore-sore. Setelah kandang rapi dan ayam-ayam lucu udah datang, kini saatnya ngasuh mereka. Yang ngasuh, ingat, ini bukan pelihara kucing. Ini ayam kampung yang cita-citanya mau jadi lauk favorit keluarga Indonesia. Merawat ayam itu kayak ngurus anak kos. Kalau nggak dikasih makan, bisa kabur atau malah jadi kurus dan drop out dari kehidupan. Untuk rutinitas harian, ayam juga butuh jadwal hidup. Pagi-pagi buta sekitar jam 6, kasih makan ayam, bisa pakai dedak, jagung giling, bekatul, atau sisa sayur yang udah dicincang. Ganti air minum, air bersih itu penting. Ayam juga nggak mau minum air comberan. Cek kondisi ayam, ada yang lesu, ada yang mojok galau, langsung pisahkan dan kasih vitamin. Terus siang harinya, biarkan ayam keliling kandang, cari kutu sendiri, olahraga, jalan-jalan gitu ya. Kalau bisa, kasih area terbuka biar mereka bisa cari makanan tambahan kayak cacing dan semut. Terus sore harinya jam 4 sampai jam 5, bersihkan kandang dari kotoran. Bau ayam yang terlalu kuat bisa bikin tetangga mengeluh dan merencanakan kudeta. Semprot kandang pakai larutan disinfektan alami, yaitu air rebusan serai plus cuka juga bisa. Kasih makan tambahan ringan, snack ayam kayak dedak basah atau sisa nasi. Kemudian strategi pakan hemat, tapi tetap bikin ayam gemuk. Pakan adalah pengeluaran terbesar dalam usaha ayam kampung, tapi tenang, kita bisa akalin ya. Pakan hemat ala Sultan Desa itu dedak, jagung giling, bekatul. Campur semuanya jadi bubur ayam tanpa kuah. Sisa dapur seperti kulit sayur, nasi basi, kulit buah, rebus dulu biar steril ya. Sayuran dari kebun sendiri juga bisa, seperti daun singkong, kangkung, daun pepaya ya. Bisa.
Kemudian kalau ada maggot atau larva lalat BSF bisa, itu murah, tinggi protein, dan ayam doyan banget. Kotoran fermentasi, kotoran fermentasi bukan buat dimakan ya, tapi bisa dicampur kompos buat tanam sayur. Sayur subur sama dengan pakan tambahan aman. Pahami bahasa ayam. Kalau kamu udah lama beternak, kamu bisa ngobrol sama ayam. Contoh, ayam bunyi, lagi manggil temannya tuh. Dia namu cacing yang gede. Kalau ayam dia mojok di pojokan, antara sakit atau habis diputusin pacarnya. Ayam jantan teriak terus. Itu artinya dia merasa jagoan dan ingin menunjukkan kejantannya. Kalau ayam betina nyari tempat bertelur, artinya itu jangan diganggu. Nanti batal bertelur, kayak ibu-ibu gagal ngeduren karena digoda tukang sayur. Itu catatan penting ya. Kalau mau divaksin silakan. Vaksin ND ya. Caranya bisa tetes ke mata atau diminum. Kemudian kasih vitamin mingguan, bisa beli di toko pertanian atau bikin alami pakai air kunyit campur gula merah. Pantau terus suhu dan kelembapan. Terlalu dingin bisa bikin ayam masuk angin dan butuh kerokan. Merawat ayam kampung bukan cuma soal kasih makan, tapi juga kasih perhatian, kasih jadwal, dan kasih harapan bahwa suatu hari mereka akan bertelur atau jadi gulai yang lezat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan ngurus ayam kayak anak sendiri, saatnya kamu panen. Ayammu udah besar, sehat, dan mungkin udah mulai ngelirik-ngelirik ayam tetangga. Itu tanda mereka siap dipanen, dijual, dan bikin kamu jadi juragan ayam dan bikin kamu senyum-senyum tiap malam. Kapan waktu panen yang tepat? Ayam jantan biasanya usia sampai 3-4 bulan dengan berat 1,2-1,5 kg. Kalau udah mulai ngepet alias loncat-loncat, tiap lihat betina, tandanya siap dijual. Sedangkan ayam betina, kalau buat dijual daging, sama kayak jantan, tapi kalau mau ternak telur, biarin hidup lebih lama, minimal sampai 6 bulan. Oh iya, kalau kamu pilih model petelur ya, kamu bakal panen telur tiap pagi. Bayangin, bangun tidur, bukan lihat utang, tapi lihat telur segar, numpuk di kandang, auto semangat bro. Untuk strategi penjualannya, ayam bukan hanya untuk dimakan, tapi juga dijual. Jangan langsung panik nyari tengkulak, sekarang banyak cara jual ayam kampung. Seperti contoh jual langsung ke tetangga dan warga sekitar. Pasang tulisan di pagar, jual ayam kampung. Bisa nego, asal nggak bikin nangis. Warga biasanya senang beli ayam kampung asli daripada beli di pasar yang nggak jelas asal-usulnya. Kemudian bisa juga pasarkan lewat medsos, bikin akun IG, upload video ayam kamu mandi, makan, dan joget-joget kalau bisa, biar viral gitu. Tulis caption, ayam ini siap jadi lauk buka puasa kamu, dijamin lebih setia daripada panutan. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan warung makan atau rumah makan Padang misalnya. Mereka butuh ayam kampung terus, kamu bisa supply rutin, dan harga bisa lebih stabil. Ingat, ayam kampung sama dengan menu premium. Jadi, margin keuntungannya lebih empuk. Hitung-hitungan cuan, ayam bukan cuma berkokok, tapi juga menghasilkan. Misal kamu ternak 100 ekor ayam jantan. Biaya pakan dan perawatan 3 bulan sekitar 5.000 per ekor, sama dengan Rp500.000. Harga jual ayam kampung hidup Rp45.000 sampai Rp60.000 per ekor. Keuntungan per ekor bisa Rp20.000 sampai Rp30.000. Kalau kamu untung Rp25.000 per kali 100 ekor sama dengan Rp2.500.000 dalam 3 bulan. Dan itu belum termasuk bonus dari ayam betina yang bertelur setiap hari. Kalau 10 ekor betina bertelur 8 butir per hari sama dengan 240 butir per bulan. Harga telur ayam kampung 2.000 atau sampai 2.500 per butir. 240 dikali 2.500, Rp600.000 per bulan ya, hanya dari telur. Lumayan buat beli pulsa atau traktir istri ke warung mie ayam. Skema upgrade dari peternak biasa ke juragan istri farming. Nah, ini dia
jurus sakti terakhir. Kalau kamu udah mahir ternak ayam, tambahin pertanian sayur di sekitarnya. Manfaatnya, kotoran ayam sama dengan pupuk organik buat kangkung, bayam, sawi ya. Sayuran sisa sama dengan pakan ayam. Kamu bisa jual paket hemat ayam, plus sayur, plus telur, tinggal dimasak ya. Bisa branding jadi peternakan sehat organik alami. Warga kota seneng banget tuh. Apalagi kalau kamu kemas produknya keren. Kasih nama kayak ayam sayur ID dan lain-lain. Beternak ayam kampung di desa bukan cuma soal jual ayam ya. Ini soal menciptakan kehidupan. Buat kamu, buat keluarga, buat warga sekitar, bahkan buat bumi. Karena zero waste dan ramah lingkungan. Kandang ayam bukan akhir cerita, tapi awal dari mimpi jadi kenyataan. Jadi tunggu apa lagi? Ayam aja bisa bangkit dari telur, masa kamu gak bisa bangkit dari rebahan? Setelah melewati 5 bagian penuh bulu ayam dan sedikit bau kandang, kini saatnya kita tutup dengan semangat membara. Bukan cuma semangat ayam jantan habis subuh ya, tapi semangat jadi pengusaha desa yang luar biasa. Kamu nggak perlu jadi sultan, cukup jadi peternak konsisten. Nggak perlu punya tanah 10 hektar, modal ratusan juta, atau nama keren kayak Blair Cove ya. Cukup punya niat setia dan gak capein ayam. Sedikit lahan di belakang rumah, waktu dan disiplin untuk ngurusin mereka tiap hari. Kalau kamu rajin, konsisten, sabar, dan gak gampang baper karena ayam kamu dicuekin, pasti kasih makan, percaya deh. Dan waktu 3-6 bulan kamu udah bisa panen pertama. Dan itu rasanya kayak menang lotre versi desa. Peternakan desa itu keren bro. Siapa bilang sukses itu harus kerja di kota, di gedung tinggi, baju necis, setiap hari ngopi 40.000. Sukses itu kalau kamu bisa hidup cukup tenang, berkah, dan ada ayam kampung yang setia menemani. Sambil panen sayur, panen telur, dan panen cuan. Dan yang paling penting kamu jadi solusi buat desa. Bikin lapangan kerja, ngasih makan orang, ngurangi sampah dapur, menyehatkan lingkungan. Kamu bukan cuma peternak, kamu pahlawan desa berbulu ayam. Nah, buat kamu yang dari tadi nonton ngakak sambil mikir, wah kayaknya bisa nih, gak usah mikir lama-lama. Besok pagi ambil meteran, ukur tanah di belakang rumah, cek bambu di kebun, coba cari bibit ayam kampung di grup Facebook atau peternak lokal, beli dedak dan beli giling, jagung giling, dan mulai. Jangan tunggu kayak baru mulai beternak. Beternaklah, maka kamu akan pelan-pelan jadi kaya. Ayam aja bangun pagi, masa kamu masih snooze alarm 7 kali? Kalau hidupmu terasa berat, mungkin kamu kurang garuk-garuk tanah kayak ayam. Hidup di desa itu bukan keterbatasan, tapi kelebihan. Karena di sini ayam bisa jadi jalan sukses, asal nggak kamu ajak ngutang di bank. Jadi bro, sis, om, tante, dan seluruh netizen budiman, mulai hari ini jadilah peternak ayam kampung yang lucu, lincah, dan loyal pada impian. Karena setiap ekor ayam kampung yang kamu pelihara adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih merdeka, lebih sehat, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa share ke teman, keluarga, dan calon mertua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, hidup boleh biasa, tapi ayam kamu harus luar biasa.